Ada satu proyek sains anak SMA yang luar biasa banget. Bukan cuma karena menang penghargaan, tapi karena ini bukti nyata kalau solusi untuk masalah besar, kayak krisis air, bisa datang dari benda yang paling sederhana. Bayangin deh, cuma modal 2 paku, kita bisa ngubah total cara kita nyiram tanaman. Selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Pernah nggak sih pulang ke rumah, nemuin tanaman kesayangan kita udah layu, gara-gara lupa disiram? Pasti ngerasa bersalah dikit kan? Nah, ternyata masalah sepele ini akarnya jauh lebih dalam dari sekedar tanaman yang lagi sedih. Gini, setiap kali kita nyiram tanaman manual, sadar atau enggak, kita sering banget buang-buang air. Mungkin di rumah kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin skala globalnya. Ini pemborosan sumber daya yang, wow, masif. Nah, proyek jenius yang mau kita bahas ini langsung nyerang ke inti masalahnya. Gimana caranya bikin air yang kita pakai itu jadi super efisien? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Soal masalah yang kelihatannya sepele, tapi ternyata serius banget. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada cara manual. Ini sih intinya cuma tebak-tebakan kan? Kadang kebanyakan air, kadang malah kurang. Hasilnya, yaitu air jadi boros, tanamannya juga nggak sehat. Nah, di sisi lain, ada sistem otomatis yang cerdas. Sistem ini benar-benar tahu kapan si tanaman haus dan ngasih minum pas secukupnya aja. Lanjut ke bagian 2, ide cerdas dari benda sederhana. Jujur, ini bagian favorit saya. Kenapa? Karena disinilah kita lihat gimana solusi jenius itu justru datang dari hal-hal yang nggak pernah kita duga. Konsep intinya tuh elegan banget. Kalau kita kutip dari abstrak proyeknya, sistem ini hanya menyiram saat tanah terdeteksi kering. Simpel banget kedengarannya ya, tapi jangan salah. Di balik kesederhanaan ini, eksekusinya brilian. Dan ini dia nih, alat tempurnya. Semuanya murah meriah. Ada pompa air mini, baterai 9 volt, transistor, ini otaknya, terus toples bekas, dan jeng-jeng-jeng, bahan rahasianya, 2 buah paku besar. Ya, beneran, paku yang biasa kita temuin di kotak perkakas. Sekarang bagian 3, sains di balik paku. Oke, jadi gimana sih sihir ini bekerja? Apa rahasianya? Prosesnya itu jenius sekaligus simpel. Gini, 2 paku tadi ditancepin ke tanah. Nah, paku ini jadi sensor. Kalau tanahnya kering, listrik nggak bisa ngalir di antara kedua paku. Sirkuitnya baca ini, terus nyuruh pompa buat nyala. Air pun ngalir. Begitu tanahnya basah, air jadi semacam jembatan listrik. Tiba-tiba, klik, arus bisa ngalir di antara paku. Sirkuitnya dapat sinyal lagi, tapi kali ini buat matiin pompa. Selesai, tanaman happy, air hemat. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Tanah kering itu ibarat lampu merah buat listrik. Stop, arus nggak bisa lewat. Tapi, begitu kena air, tanahnya berubah jadi lampu hijau. Listrik langsung bisa lewat dengan lancar dan ngasih tahu pompa kapan waktunya berhenti. Simpel banget kan? Oke, kita sampai di bagian 4. Hasilnya, penghematan air yang drastis. Tentu, idenya kedengeran keren, tapi pertanyaannya, beneran berhasil nggak? Biar data yang bicara. Coba lihat deh data dari eksperimen selama seminggu ini. Kalau pakai cara manual, habisnya 2.100 ml air. Banyak banget. Nah, kalau pakai sistem otomatis, cuman 950, nggak sampai setengahnya. Dan yang paling penting, kondisi tanamannya malah jauh lebih bagus. Nah, visual ini bikin semuanya jadi makin jelas. Lihat deh batangnya, yang penyiraman manual tinggi banget kan? Bandingin sama yang otomatis, jomplang banget. Ini bukan lagi soal hemat-hemat biasa, ini perbedaannya drastis. Jadi ini angka kuncinya, lebih dari 50%. Bayangin, kita bisa hemat air lebih dari setengahnya cuma dari sistem sederhana yang dibikin pakai 2 biji paku. Gila kan? Keren banget. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian 5, inovasi kecil, dampak besar. Disinilah kita sadar kenapa proyek yang kelihatannya sederhana ini jadi penting banget. Jadi, kenapa sih proyek Andy bisa sampai menang penghargaan? Ada 3 alasan utama. Pertama, dia langsung nyentuh masalah global, konservasi air. Kedua, ini aplikasi teknologi yang cerdas dan praktis banget. Dan ketiga, ini yang paling penting, hasilnya itu bukan cuma omongan, tapi terbukti sama data yang akurat dan terukur. Dan kerennya lagi, inovasi ini nggak berhenti di sini. Coba bayangin deh, gimana kalau kita tambahin panel surya mini? Sistem ini bisa jadi benar-benar mandiri, nggak butuh baterai lagi. Ini baru namanya solusi yang berkelanjutan buat masa depan. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, kalau 2 buah paku aja bisa punya dampak sebesar ini, coba bayangin,
Inovasi sederhana apalagi yang sebenarnya ada di sekitar kita, cuma nunggu buat ditemuin. Nah, sekarang giliran Anda. Apa ide besar selanjutnya?